Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Konsili Nikea dan hasilnya, yaitu pengakuan iman Nikea. Nah, kita akan lihat beberapa bagian dari pengakuan iman ini. Ini adalah pengakuan iman yang sangat penting, tetapi bukan merupakan pengakuan yang secara kondens menjadi pengakuan yang utuh, karena setelah itu ada konsili berikut, yaitu Nikea Konstantinopel di Konstantinopel di tahun 381. Konsili Nikea dilakukan di tahun 325, dan setelah itu di 381 diadakan konsili sekali lagi untuk mengafirmasi pengertian dari konsili Nikea dan menambah beberapa pengertian yang ada di dalam doktrin Roh Kudus. Nah, jadi konsili Nikea Konstantinopel merupakan pelengkap dari konsili Nikea, sekaligus konsili yang mengkonfirmasi hasil pengakuan iman dari Nikea. Nah, saudara, sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita membaca kitab suci. Kita melihat dari Injil Yohanes. Dari Injil ini kita akan coba lihat bagaimana doktrin Tritunggal diformulasikan dan akhirnya dipahami dan dirangkum di dalam konsili Nikea dan hasilnya. Mari kita membaca Yohanes pasal yang pertama. Saya membacakan ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami rindu mewarisi sejarah yang benar, mewarisi berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam gereja Tuhan untuk kami nikmati saat ini. Biarlah Tuhan yang rela memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kami di dalam menjalankan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah di dalam anugerah-Mu dia boleh menyampaikan firman-Mu, boleh menyampaikan khotbah hari ini dengan kuasa yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan rela tolong, kiranya Tuhan rela memberikan belas kasihan, kiranya Tuhan rela memberikan anugerah, sehingga kami semua mendapatkan kelimpahan yang membawa kami ke dalam pengertian tentang siapa Allah kami dengan benar. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hasil dari konsili Nikea, yaitu pengakuan iman Nikea, mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah yang Esa. I believe in one God. Ini versi bahasa Inggris. The Father Almighty, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan mencipta segala hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah tentang pribadi pertama, yaitu Sang Bapa. Lalu bagian kedua yang akan kita bahas hari ini, nanti bagian mengenai Roh Kudus kita akan bahas minggu yang akan datang, menjadi pembahasan terakhir mengenai konsili Nikea. Di dalam pengertian tentang Kristus dikatakan, I believe in one Lord Jesus Christ. Saya percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, the only begotten Son of God. Satu-satunya anak Allah atau putra Allah yang diperanakkan. Nah, kata yang diperanakkan lebih tepat ketimbang dilahirkan. Karena dilahirkan seperti memberikan sebuah proses yang seperti dilakukan oleh perempuan ketika melahirkan anak. Tapi bagian ini menekankan the only begotten Son of God. Satu-satunya yang diperanakkan, Sang Putra Allah yang diperanakkan. Born of the Father before all ages, diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. God from God, light from light. Allah dari Allah, terang dari terang. True God from true God. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Begotten, not made. Diperanakkan, bukan diciptakan. Lalu kalimat berikut ini yang menjadi kesimpulan sangat penting. Consubstantial with the Father. Satu substansi dengan Sang Bapa. Nah, ini kuncinya ya, satu substansi dengan Bapa. Through Him all things were made. Melalui Dia segala sesuatu diciptakan. For us men and for our salvation. Demi kita manusia dan demi keselamatan kita. He came down from heaven. Dia turun dari sorga. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary. Dan melalui Roh Kudus Dia berinkarnasi melalui anak darah Maria. And became man. Dan menjadi manusia. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. Di dalam demi keselamatan kita, Dia disalibkan di bawah Pontius Pilatus. He suffered death and was buried. Dia menderita kematian dan dikuburkan. And rose again on the third day. Dan bangkit kembali hari yang ketiga.
in accordance with the scriptures. Di dalam keselarasan dengan kitab suci. He ascended into heaven, dia naik ke surga, and is seated at the right hand of the Father. Dan dia duduk di dalam sebelah kanan dari Bapa. He will come again in glory, dia akan datang kembali di dalam kemuliaan, to judge the living and the dead. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. And his kingdom will have no end. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, ini poin mengenai Sang Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Bagian berikut adalah I believe in the Holy Spirit. Kita akan bahas di minggu yang akan datang. Nah, saudara sekalian, Yohanes pasal yang pertama adalah ayat yang sangat penting untuk mendapatkan rumusan salah satunya di dalam konsili Nikea dan di dalam pengakuan iman Nikea. Di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oh, jadi firman ini bersama dengan Allah. Ada firman, ada Allah. Ada dua. Tapi dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah. Berarti satu. Dalam hal apa ada dua? Dalam hal apa satu? Nah, ini yang digumulkan di dalam konsili ini. Lalu konsili ini akhirnya memberikan hasil pengakuan iman. Bahwa dua pribadi ini yang disebut dua. Dan satu adalah karena substansinya satu. Jadi substansi yang satu, tapi pribadi dua. Nah, ini pengertian yang sangat penting untuk membuat kita membaca kitab suci dengan lebih tajam. Sehingga kita tidak salah waktu membaca bagian-bagian ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Ada firman, ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Satu substansi. Bersama Allah, dua pribadi. Satu dengan Allah karena satu substansi. Lalu dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menekankan tentang dua pribadi lagi. Jadi ada satu Allah, tapi dua pribadi. Tentu tiga pribadi dengan Roh Kudus, tapi kita belum bahas mengenai Roh Kudus hari ini. Satu Allah, dua pribadi. Ini tidak boleh ditukar. Ini tidak boleh salah. Ini tidak boleh dikacaukan. Allah kita adalah Allah yang satu substansinya, tapi tiga pribadinya. Nah, lalu di bagian berikut dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia juga mencipta. Dialah sang pencipta. Loh, katanya pencipta itu Allah. Dia memang Allah. Oh, berarti ini adalah Bapa. Bukan, ini bukan Bapa. Loh, kalau bukan Bapa, kok dia bisa mencipta? Karena dia juga Allah. Loh, kalau begitu ada berapa Allah? Satu Allah, satu substansi. Tapi kenapa bisa ada dua? Dua dalam hal apa? Dua dalam hal pribadi. Maka Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dan dia karena satu substansi dengan Bapa, dia juga adalah Allah sang pencipta. Dia juga adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dimulai dari dia. Dan di dalam dia segala sesuatu dijadikan. Di luar dia tidak ada apapun yang jadi yang sudah dijadikan. Yang dijadikan bisa jadi karena ada sang firman. Nah, maka saudara, kitab suci memperkenalkan ada pribadi pertama dari kitab Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian seluruh bumi penuh dengan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi ada firman Allah, lalu ada terang yang dimulai. Nah, Yohanes pasal 1 mengatakan firman Allah ini bukan cuma sekadar perkataan Allah, tapi dia adalah pribadi yang kedua yang sudah mulai diperkenalkan oleh kitab suci sejak pasal yang pertama dari kitab suci. Nah, maka Alkitab kita ini memberikan perkenalan tentang Allah, tapi Alkitab kita tidak pernah memberikan penjelasan bagaimana Allah ada. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Substansi Allah itu satu, dan karena Allah itu adalah Allah, maka kita tidak mungkin mengharap ada penjelasan tentang kapan Allah mulai. Allah tidak punya permulaan. Segala sesuatu dimulai oleh Allah, tapi Allah sendiri tidak punya permulaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, tapi Allah sendiri tidak diciptakan. Segala sesuatu dibuat oleh Allah, tapi Allah sendiri tidak dibuat. Ada seorang bernama Thomas Aquinas, dia memberikan tulisan mengenai hal ini di dalam Summa Theologiae. Ini adalah karya yang sangat tebal, terdiri dari puluhan volume. Dan di dalam bagian awal, Thomas Aquinas membahas tentang keberadaan Allah. Bagaimana kita bisa mengerti Allah itu ada? Nah, kita bisa melakukan trace back seperti Aristotle. Ada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu contingent. Segala sesuatu itu pernah tidak ada. Langit pernah tidak ada. Matahari pernah tidak ada. Bumi pernah tidak ada. Manusia pernah tidak ada. Berarti baik langit, baik matahari, baik bumi maupun kita pernah tidak ada. Kalau begitu, matahari, langit, bumi, kita, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ciptaan, semua bersifat contingent.
Nah, contingent ini berarti pernah tidak ada. Kalau incontingent berarti tidak pernah tidak ada. Nah, kita ini pernah tidak ada. Saya lahir tahun 79. Kalau saudara tanya, Bapak tahun 75 ada di mana? Saya bilang saya nggak ada. Oh, jadi Bapak pernah tidak ada? Pernah. Kok kalau pernah tidak ada bisa jadi ada? Ya karena saya jadi ada. Loh, kenapa bisa jadi ada? Karena ada yang membuat saya ada. Apa yang ada yang membuat saya ada? Ada papa mama saya. Mereka menikah, mereka bersetubuh. Kemudian mama saya mengandung saya. Lalu saya dilahirkan. Jadi saya tadinya tidak ada, tapi menjadi ada. Bagaimana bisa ada? Karena ada papa dan mama. Oh, kalau begitu papa dan mama itu incontingent ya, tidak pernah tidak ada. Oh enggak, mereka pun contingent. Mereka pun pernah tidak ada. Tahun 47 papa saya lahir. Tahun 46 mama saya lahir. Berarti sebelum tahun 46, sebelum tahun 47 mereka belum lahir. Kalau begitu orang tuamu pun incontingent. Contingent ya. Ini saudara jadi kacau gara-gara saya kacau. Orang tuamu pun contingent. Iya. Berarti orang tuamu pun pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Kalau begitu kenapa mereka bisa ada? Oh, mereka bisa ada karena ada papa mama mereka. Papa mama mereka melahirkan mereka. Karena papa mama menikah, lalu akhirnya mamanya mereka mengandung, maka lahirlah mereka. Nenek saya dari pihak mama melahirkan mama. Nenek saya dari pihak papa melahirkan papa. Oh, kalau gitu neneknya mama dan neneknya papa itu incontingent. Enggak juga, mereka pun contingent. Waduh, jadi mereka pun pernah tidak ada. Iya. Lalu bagaimana mereka bisa ada? Nah, ini jadi pikiran yang rumit ya. Lalu saudara mengatakan, yang contingent dihasilkan oleh yang contingent, lalu dihasilkan lagi oleh yang contingent, berarti pernah ada satu titik di mana yang dihasilkan itu dihasilkan dari yang incontingent. Karena kalau semua contingent, semua pernah tidak ada, berarti seluruh dunia tidak mungkin jadi. Loh, kenapa nggak mungkin jadi? Karena kalau semua pernah tidak ada, berarti akan ada satu masa di mana segala sesuatu belum ada. Kalau ada satu masa di mana segala sesuatu belum ada, berarti tidak mungkin ada apa-apa kan? Kalau semua contingent, berarti ada periode tidak ada apa-apa. Kalau ada periode tidak ada apa-apa, tidak mungkin bisa jadi apa-apa. Dari nothing, nggak mungkin sesuatu diciptakan. Dari nothingness, nothing created. Dari kekosongan, tidak mungkin dihasilkan sesuatu yang isi. Berarti tidak mungkin semua contingent. Semua tidak mungkin pernah tidak ada. Harus ada yang incontingent. Harus ada yang tidak pernah tidak ada. Nah, maka Thomas mengatakan, yang tidak pernah tidak ada itu Tuhan. Tuhanlah yang incontingent. Maka dari yang incontingent muncul yang contingent. Dari yang tidak pernah tidak ada muncul yang pernah tidak ada. Kenapa bisa dari tidak ada menjadi ada? Karena ada yang tidak pernah tidak ada. Nah, ini jadi rumit ya, tapi menyenangkan untuk dipikirkan. Begitu saudara nangkep, saudara langsung bilang, wah Thomas Aquinas ini lumayan pintar loh. Hampir sepintar saya kalau saudara sombong. Nah, Thomas Aquinas sangat berpengaruh dengan pembuktian tentang keberadaan Allah di dalam 5 jalan. Cinque vie atau 5 ways. 5 jalan untuk membuktikan Allah itu ada. Nah, jalan pertama adalah tentang contingency. Semua yang pernah tidak ada, pada awalnya tidak ada. Lalu bagaimana yang tidak ada bisa jadi ada? Karena ada yang tidak pernah tidak ada. Karena ada yang tidak pernah tidak ada, maka yang pernah tidak ada bisa menjadi ada. Siapa yang tidak pernah tidak ada? Yang tidak pernah tidak ada adalah Tuhan. Nah, ini bukti pertama. Bukti kedua adalah adanya gerak. Kenapa bisa ada gerak? Ada gerak karena ada yang memberikan pengaruh. Ada aksi, maka ada reaksi. Kalau saudara pukul bola biliar, saudara pukul bola putih menghantam bola nomor 8. Bola nomor 8 gerak karena dihantam bola putih. Bola putih bisa gerak karena apa? Dihantam stick biliar yang saudara gerakan. Stick biliar kenapa bisa gerak? Karena digerakkan tangan saudara. Tangan saudara kenapa bisa gerak? Digerakkan oleh syaraf, otot yang dirangsang oleh syaraf. Kenapa otot bisa gerak? Dirangsang oleh syaraf. Kenapa syaraf bisa memberikan sinyal yang akhirnya membuat otot berkontraksi? Karena ada otak yang memberikan sinyal kepada syaraf. Kenapa ada otak memberikan sinyal? Karena ada kesadaran. Kenapa bisa ada kesadaran? Karena ada pembuat kesadaran. Nah, jadi seluruh tindakan kita adalah serangkaian aksi dan reaksi. Tapi kalau kita mengatakan aksi reaksi, terus tanpa ada berhenti, pikiran kita nggak bisa memahaminya. Harus ada titik di mana ada aksi yang tidak karena reaksi. Aksi yang bukan karena reaksi. Siapa ini? Ini Tuhan. Nah, maka segala sesuatu bereaksi karena ada aksi. Segala sesuatu bertindak karena ada yang membuat dia bertindak. Segala sesuatu bergerak
karena ada yang menggerakkan dia. Jadi semua gerak karena digerakkan. Tapi kalau semua gerak karena digerakkan, siapa titik awal yang tidak digerakkan tapi menggerakkan? Siapa yang pertama menggerakkan tapi dia sendiri tidak digerakkan? Inilah yang disebut dengan unmoved mover. Nah, Thomas Aquinas pinjam ini dari seorang filsuf klasik Yunani namanya Aristotle. Jadi sang unmoved mover ini adalah Tuhan. Tuhan menggerakkan segala sesuatu, dia sendiri tidak perlu digerakkan oleh sesuatu di luar dia. Jadi ada gerak, maka kita percaya ada Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan jalan kedua. Lalu jalan ketiga, Thomas Aquinas mengatakan, kita semua mempunyai pengertian tentang desain dan tujuan. Semua ada tujuan. Saudara ambil busur, lalu saudara ambil panah, saudara tarik panah itu di busur saudara, saudara lepas, langsung panah itu meluncur menuju target. Dia luncur menuju target yang saudara tetapkan. Lalu yang saudara luncurkan yaitu panah, akhirnya menghantam target. Lalu saudara lihat, wah ini pas kena di target. Kenapa panah itu, arrow, bisa meluncur menuju target? Karena saudara yang lakukan. Kenapa saudara mau tembakkan panah ke target? Karena saudara menginginkan itu terjadi. Jadi target dihantam oleh panah. Panah bergerak menuju target. Ini karena saudara yang punya rancangan. Nah, saudara merancang, maka ada tujuan. Nah, segala sesuatu di dalam dunia juga ada tujuan. Saudara nggak bisa mengatakan semua cuma terjadi random. Saudara lahir, bertumbuh, dan dewasa. Ini pun ada tujuan. Saudara mau jalan. Saudara jalan pun ada tujuan. Saudara keluarkan mobil dari garasi. Mobil saudara keluarkan dari garasi untuk menuju satu tujuan tertentu. Kalau saudara mundurkan mobil lalu ada yang tanya, mau kemana? Nggak tahu. Loh, kenapa mundurkan mobil? Masih, pokoknya mau pergi. Pergi kemana? Belum tahu. Ini orang kurang beres pikirannya. Maka saudara nggak puas dengan jawaban itu. Kalau belum tahu mau kemana, jangan mundurkan mobil dong. Punya target dulu. Kamu mundurkan mobil karena mau kemana? Oh iya, saya mau pergi ke pantai. Oke, silakan pergi ke pantai. Nah, pantai itu tujuannya. Maka mobil tidak mungkin bergerak random. Semua ada tujuan. Nah, kenapa bisa ada tujuan? Karena ada desainer. Ada grand designer. Desainer yang merancang segala sesuatu. Desainer yang menyebabkan segala sesuatu, sekaligus menunjukkan segala sesuatu menuju tujuan yang final. Nah, berarti segala sesuatu ada tujuan, karena ada yang mendesain tujuan. Nah, yang keempat, Thomas Aquinas mengatakan, segala sesuatu itu ada makna. Kenapa bisa ada makna? Karena ada yang mengatur. Segala sesuatu teratur dan kita tidak suka kekacauan. Saudara tidak mungkin menikmati hal yang random. Saudara ingin ada keteraturan. Saudara ingin ada makna. Saudara ingin ada pengaturan dari hidup saudara. Diatur dengan teratur. Saudara tidak ingin yang random, maka saudara mulai pikir, kalau saya mengatur hidup supaya hidup tidak kacau, bagaimana dengan hidup saya sendiri? Bagaimana dengan hidup orang-orang lain? Bagaimana dengan hidup seluruh bangsa? Adakah yang mengatur supaya semua teratur? Yang mengatur supaya semua teratur itu adalah Tuhan. Nah, lalu jalan terakhir, saudara bisa mengerti ada keindahan. Saudara bisa bilang ada yang cantik, ada yang jelek. Saudara bisa bilang ada yang bagus, ada yang jelek. Waktu saudara lihat piano ini, saudara bisa mulai pikir dengan perbandingan. Saudara lihat piano ini, saudara bilang bagus. Kenapa bagus? Dibandingkan dengan keyboard atau piano upright di sana. Di situ ada piano upright ya. Ini piano dibandingkan dengan piano upright. Saudara bilang bagusan piano ini. Kenapa bisa tahu ini bagus? Karena dia ya lebih bagus. Standar apa? Ya karena dia pokoknya punya keindahan yang lebih daripada yang sana. Tapi kalau saudara sudah lihat ini, saudara lihat Steinway and Son di Aula Simfonia, saudara bilang ini jelek. Loh, katanya ini bagus, dibandingkan yang upright ini lebih bagus. Tapi dibandingkan dengan Steinway, ya jelas ini kalah. Steinway jauh lebih bagus. Atau saudara lihat Fazioli, atau saudara lihat dari merek-merek yang luar biasa mahal seperti Steinway, kemudian Fazioli, kemudian merek-merek lain lah, apapun itu. Saudara mulai merasa ini jelek. Kenapa bisa bilang jelek? Karena yang Steinway lebih bagus. Karena yang Fazioli lebih bagus. Karena yang merek-merek begitu bagus itu lebih bagus. Bosendorfer lebih bagus. Steinway lebih bagus. Fazioli lebih bagus. Ini kurang bagus. Nah, jadi ada standar perbandingan. Ini standar perbandingan karena apa? Karena menurut saudara, the true beauty, ada konsep yang lebih banyak di satu benda dibandingkan benda lain. Kenapa bisa tahu keindahan sejati lebih banyak di satu benda ini dibandingkan benda lain? Karena dia memiliki the most amount of beauty. Dia memiliki jumlah keindahan lebih banyak. Jumlah keindahan lebih banyak berdasarkan standar apa? Berdasarkan keindahan sejati, keindahan ideal. Keindahan ideal itu siapa? Tuhan.
Jadi Tuhan adalah keindahan sejati, dan karena dia keindahan sejati, saudara bisa mempunyai urutan. Saudara bisa membedakan mana yang benar-benar indah, mana yang kurang indah, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, ini adalah pembuktian tentang Tuhan di dalam 5 jalan. Wah, saudara ketika baca ini saudara kaget, Thomas kok pinter ya? Wah, mas, ternyata kamu sangat pinter loh. Waktu baca ini, kita nggak mungkin menyangkal, jadi memang benar ada Tuhan. Tapi hebatnya Thomas adalah dia melanjutkan dengan mengatakan, tapi setelah engkau tahu 5 jalan itu, setelah engkau pelajari dan tahu ada Tuhan, baru engkau sadar, ini tidak bisa membuktikan Tuhannya Alkitab. Waduh, Thomas bikin bingung ya. Jadi kamu sudah tulis 5 jalan, tapi kamu mengatakan ini belum bisa membuktikan Tuhannya Alkitab. Maksudnya bagaimana? Thomas mengatakan, karena yang dibuktikan lewat 5 jalan ini adalah ada kuasa tertinggi, ada Allah, ada penyebab segala sesuatu, ada pengatur segala sesuatu, ada pendesain segala sesuatu, ada yang menunjukkan segala sesuatu, ada keindahan yang paling sempurna. Tapi tahu dari mana kalau ini sama dengan Allahnya Alkitab? Jangan-jangan kita mendapatkan kesimpulan ada Allah, tapi Allah yang benar ternyata lain dari Allah Alkitab. Lalu bagaimana mengerti? Nah, Thomas melanjutkan dengan argumen yang sangat indah. Dia mengatakan, Tuhan bukan ciptaan, maka kategori untuk ciptaan tidak bisa diterapkan pada Tuhan. Saudara kalau melihat ciptaan, saudara bisa melihat ada kategori, ada aksidensi, ada atribut, sehingga saudara akan membicarakan tentang benda secara spesifik. Misalnya kalau saudara bicara dengan saya tentang piano, saudara nggak mungkin bicara piano secara abstrak. Saudara pasti akan bicara tentang sebuah piano yang konkret. Misalnya, Pak Jimmy, saya dengar piano waktu kebaktian kok kurang bagus. Piano yang mana? Oh, piano di lantai 3. Ada 2 yang mana? Oh, yang ada di ruang tengah kebaktian. Nah, berarti yang ini. Berarti saudara sedang bicara secara spesifik tentang piano ini. Tapi kalau saudara bicara kepada saya tentang piano secara abstrak, saya sulit menanggapi. Pak Jimmy, ada piano. Oh iya, ada piano. Terus gimana? Ya, piano itu ada. Piano adalah sebuah benda yang ada stringnya, yang nanti dipukul oleh hammer, yang digerakkan oleh toots yang dipencet. Itulah piano. Ya, saya nggak terus menikmati pembicaraan kayak gini. Oh ya, kamu menjelaskan piano secara abstrak. Maksudmu apa? Ya, cuma bilang ada piano. Nah, ini kan nggak mungkin membuat kita bercakap-cakap. Saudara nggak mungkin juga berbicara tentang manusia secara abstrak. Pak, ada manusia. Oke, manusia itu ada. Ya, yang ngerti. Kamu mau ngomong apa? Ya, bahwa manusia itu ada. Ya, pasti adalah, ada kamu, ada saya. Jadi kalau saudara tidak bikin spesifik, saudara tidak mungkin bicara tentang manusia. Waktu saudara bicara manusia, saudara harus bicara tentang manusia spesifik. Wah, orang-orang itu malas-malas ya. Saya tanya, siapa yang malas? Orang GRI Karawaci. Ini contoh aja ya. Harap saudara nggak malas. Nah, ini berarti saudara bicara secara konkret. Tapi waktu saudara bicara tentang Tuhan, saudara tidak perlu mengkonkretkan Tuhan. Karena Tuhan ya Tuhan. Waktu saudara mengatakan Tuhan itu agung, nggak perlu ditanya, Tuhan yang mana ya Pak? Karena Tuhan ya Tuhan. Tuhan adalah abstrak yang konkret. Nah, ini sangat rumit tapi indah sekali. Tuhan adalah pribadi atau substansi yang jelas-jelas ada, yang kita bisa bicarakan dan yang spesifik sekaligus yang umum. Kalau saudara mengatakan Tuhan mencipta segala sesuatu, ini bisa umum, tapi juga langsung menuju kepada Tuhan Sang Pencipta, sesuai dengan kitab suci. Maka Thomas mengatakan kita akan hindarkan kategori. Tuhan gak punya kategori. Dan karena Tuhan tidak punya kategori, saudara tidak bisa bicara tentang Tuhan seperti saudara bicara tentang ciptaan. Misalnya, Tuhan ada di mana? Itu gak bisa dibicarakan. Tuhan ada di mana itu gak tepat. Di mana itu ada di Tuhan, itu baru benar. Tuhan ada di mana? Nggak bisa, karena Tuhan ada di mana-mana. Jadi di mana yang ada di Tuhan, bukan Tuhan yang ada di mana. Ini dari Pak Tong ya. Sudah mungkin pernah dengar Pak Tong ngomong gini, bukan Tuhan dari mana, tapi mana dari Tuhan. Ngerti? Iyalah, kan sini pinter-pinter. Jadi Tuhan itu di mana? Tuhan dari mana? Kita jawab, bukan Tuhan dari mana, tapi mana itu dari Tuhan. Tempat apapun di seluruh alam semesta itu datang dari Tuhan. Wah, kalau begitu Tuhan nggak bisa dikurung di dalam kategori ya. Tuhan nggak bisa dikurung ada di mana. Tuhan juga nggak bisa dikurung di dalam bobot dan tinggi. Tuhan tingginya berapa senti? Berapa meter? Oh, tinggi banget. Berapa kilometer? Tuhan tingginya 5 juta kilometer misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa diukur. Kenapa nggak bisa diukur? Tuhan tidak bisa dikenakan kategori. Lalu saudara tanya, Tuhan beratnya berapa kilo? Kayaknya kurusan hari ini. Begitu ya. Tuhan ditimbang, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa diukur seperti ciptaan diukur. Jadi Thomas Aquinas mengatakan setelah kamu tahu ada Tuhan, jangan langsung tanya Tuhan di mana, bagaimana bisa mengukur Tuhan, nggak bisa. Tuhan melampaui pikiran kita. Jadi Tuhan tidak mungkin diketahui kecuali Tuhan menyatakan diri kepada kita dalam bahasa analogis. Nah, ini argumen Thomas Aquinas yang berikut. Tuhan menyatakan diri kepada kita pakai bahasa analogis.
Apa itu bahasa analogis? Bahasa analogis berarti yang Tuhan nyatakan tentang dirinya adalah tidak sepenuhnya persis dengan siapa Tuhan, tapi bisa menjelaskan dan tidak misleading. Misalnya, Tuhan mengatakan, aku kuat, tanganku akan menolong engkau. Apakah Tuhan perlu pakai tangan untuk menunjukkan kekuatannya? Tuhan bukan berwujud fisik seperti kita, tapi Tuhan pakai analogi. Seperti kita kalau punya tangan, kita punya kekuatan, demikian Tuhan mempunyai kekuatan yang juga disimbolkan dari tangan kanannya. Nah, jadi saudara dapat bahasa analogi. Waktu Tuhan mengatakan, aku mencintai kamu, cinta Tuhan dan cinta manusia pasti beda. Tapi kita bisa sedikit memahami cinta Tuhan lewat memahami cinta manusia. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kita. Apakah cinta papamu dengan cinta Tuhan sama? Enggak lah, Tuhan punya cinta kasih lebih besar. Lalu kenapa Tuhan mengatakan, seperti cinta ayah kepada anak, demikian cinta Tuhan kepada umatnya? Karena Tuhan mau memakai bahasa analogi. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan tidak mungkin diketahui dengan cara kita mengetahui ciptaan. Kalau begitu, kalau saudara tanya, Pak, Tuhan itu siapa yang cipta? Enggak, Tuhan enggak dicipta. Oh, Tuhan ada sendiri. Iya. Bagaimana Tuhan bisa ada? Enggak ada yang bisa jelaskan. Tuhan enggak pernah enggak ada, maka dia enggak perlu proses menjadi ada. Dia enggak perlu becoming. Dia sudah being. Dia enggak pernah menjadi. Dia selalu adalah berada. Tuhan tidak pernah mengalami proses dari tiada menjadi ada. Tuhan tidak pernah mengalami proses dari kurang sempurna menjadi sempurna. Tuhan tidak pernah mengalami proses dari proses menuju akhir. Tuhan tidak pernah berada di dalam proses dari potensi menjadi aktual. Maka menurut Thomas Aquinas, Tuhan itu maha hadir, jadi dia tidak bisa dikurung dengan tempat. Tuhan itu juga adalah actus purus. Actus purus ini bahasa Latin, artinya adalah pure act. Apa itu pure act? Artinya dia adalah aktual murni. Act itu bukan tindakan tapi aktual ya. Dia adalah aktual murni. Dia tidak pernah menjadi potensi. Saudara dan saya punya potensi. Tuhan gak pakai potensi. Dia sudah aktual. Kalau saudara lihat anak kecil ada banyak potensi. Nanti nak kamu besar ya. Kamu nanti jadi presiden. Wah, kok bisa? Anak kecil bisa jadi presiden. Oh, gak bisa. Tapi ada potensi jadi presiden dalam dirimu. Maka anak ini berpotensi jadi presiden. Tapi bukan aktual presiden. Nah, Tuhan tidak pernah berpotensi. Tuhan selalu aktual. Saudara gak bisa bilang, Tuhan ada potensi engkau jadi Allah loh. Tuhan bilang, lah saya sudah Allah kok. Oh, baru potensi. Enggak, sudah aktual. Jadi Tuhan tidak berproses, Tuhan sudah aktual. Tuhan tidak berproses, Tuhan sudah sempurna. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan Tuhan bisa ada tuh dari mana. Kita gak mungkin bisa mengerti Tuhan itu ada, Tuhan gak pernah gak ada. Tuhan itu kekal. Tuhan tidak ada dalam proses waktu seperti kita. Nah, kalau begitu Tuhan tidak punya permulaan dong, gak ada. Kalau Tuhan gak punya permulaan dan dikatakan ada 3 pribadi. Ada Bapa, ada Yesus Kristus yaitu anak Allah, dan ada Roh Kudus. Mana dari 3 pribadi ini yang kekal? Bapa itu kekal, Yesus Kristus itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Kenapa 3-3 kekal? Karena 3-3 itu satu substansi. Dan substansi Allah termasuk adalah kekekalan. Kekekalan itu part dari menjelaskan substansi Allah. Berarti Bapa itu kekal, Yesus Kristus Putra Allah itu kekal, Roh Kudus itu kekal. 3 pribadi ini kekal. Nah, kalau 3 pribadi ini kekal, kenapa dikatakan sang anak diperanakan oleh Bapa? Loh, berarti dia pernah tidak ada lalu diperanakan. Ini yang dijelaskan oleh Arius. Ada masa di mana Bapa belum jadi Bapa karena dia belum ada anak. Jadi dia itu adalah Allah tapi belum Bapa. Lalu Allah menjadikan anak, baru dia jadi Bapa setelah punya anak. Nah, ini menurut Arius. Athanasius nggak setuju. Athanasius mengatakan Allah tidak berubah. Dia adalah Bapa dari kekal sampai kekal. Berarti kalau dia Bapa dari kekal sampai kekal, dia juga mempunyai sang Putra dari kekal sampai kekal. Berarti Yesus Kristus tidak dilahirkan seperti orang dilahirkan oleh perempuan. Dia diperanakkan. Nah, apa artinya ini ya? Nah, ini yang kita perlu pelajari pada hari ini. Bagaimana sang Putra Allah bisa muncul? Sang Putra Allah bisa muncul bukan karena dia baru jadi setelah diperanakkan. Tapi sang Putra Allah ini diperkenalkan oleh kisah kitab suci sebagai anak yang diperanakan oleh sang Bapa. Nah, maka ketika kitab suci bicara tentang sang Putra diperanakan, ketika kitab suci berbicara tentang Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan anak, ini Alkitab bukan sedang berbicara tentang permulaan dari anak dan Roh Kudus, tapi Alkitab sedang membicarakan tentang memperkenalkan pribadi ini. Nah, ini saya coba jelaskan dulu ya. Maka saudara, ketika Alkitab bicara tentang Tuhan, Alkitab tidak jelaskan kapan Tuhan mulai ada, karena Tuhan gak pernah gak ada. Lalu apa yang Alkitab jelaskan tentang Tuhan? Alkitab memperkenalkan Tuhan di dalam sebuah cerita. Jadi bayangkan cerita Alkitab itu sebagai cerita agung tentang ciptaan Tuhan. Lalu kitab suci mulai memperkenalkan tokoh utama yaitu Bapa.
Kapan Bapa diperkenalkan? Di dalam Kejadian 1. Jadi setelah cerita ini dimulai, begitu cerita ini mulai, yang langsung diperkenalkan adalah Bapa. Ini pribadi pertama diperkenalkan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah. Nah, ini pada mulanya Allah. Berarti Allah punya permulaan? Tidak. Kenapa disebut pada mulanya Allah? Ini pada mulanya cerita Alkitab. Pada mulanya, NRK kalau bahasa Yunani, atau Bereshit di dalam bahasa Ibrani. Pada mulanya ada Allah. Jadi sebelum pada mulanya apa? Ya nggak tahu, ini ceritanya baru dimulai di sini. Nah, begitu cerita mulai, langsung perkenalkan pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Pada mulanya Allah. Nah, langsung diperkenalkan. Apa yang Allah lakukan? Mencipta langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra raya menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu kalimat berikutnya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pribadi kedua yang diperkenalkan adalah roh Allah. Tapi pribadi kedua ini diperkenalkan tanpa dijelaskan bagaimana dia berelasi dengan sang Bapa. Bagaimana relasi dengan sang Bapa ini dipahami. Jadi ada roh Allah, lalu ada Bapa. Ada pribadi pertama, ada pribadi ketiga. Bagaimana dua pribadi ini berelasi? Belum dijelaskan. Lalu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu bagian berikutnya mengatakan, berfirmanlah Allah. Nah, ini sebenarnya sedang memperkenalkan pribadi ketiga, tapi belum disadari. Injil Yohanes yang menyadari dan menjelaskannya. Berfirmanlah Allah. Oh, ada pribadi ketiga, yaitu Sang Firman. Sang Firman diperkenalkan, dan begitu dia diperkenalkan langsung di dalam relasi dengan Bapa. Bagaimana dia Sang Firman bisa berelasi dengan Allah? Dia adalah perkataannya Allah. Orang Islam percaya Yesus Kristus adalah kalimatullah, firmannya Allah, kalimatullah. Dia adalah perkataan dari Allah. Nah, ini adalah bagian yang dapat didapatkan Islam dari tradisi Alkitab. Jadi mereka tidak temukan ini sendiri. Mereka temukan itu dari tradisi kitab suci. Kitab suci lah yang pertama mengajarkan, dan yang mengajarkan dengan komprehensif mengenai relasi antara Sang Putra dengan Sang Bapa. Seperti saudara mempunyai pikiran dan perkataan, demikianlah pribadi kedua itu bagi pribadi pertama. Pribadi kedua menyatakan pribadi pertama, seperti pikiran kita dinyatakan oleh perkataan kita. Saudara kalau lihat saya, saudara nggak mungkin tahu hobi saya kecuali saya bicara. Kalau saudara ditanya, Pak Jimmy itu hobinya makan apa ya? Bisakah saudara tahu makanan favorit saya dengan lihat wajah saya? Saudara lihat wajah dan mengatakan, kayaknya Bapak orang nasi goreng. Bapak pasti senangnya nasi goreng. Saya tanya, tahu dari mana? Ya karena wajah Bapak. Maksudmu wajah saya goreng? Ya, kalau orang Sunda marah loh dibilang goreng. Maksudmu wajah saya jelek? Bukan gitu Pak, cuma kelihatan dari wajah. Salah, saya nggak suka nasi goreng. Oh salah ya, coba saya perhatikan lagi alis Bapak. Alis Bapak itu seperti paha ayam. Berarti Bapak suka ayam goreng? Enggak, saya nggak suka ayam goreng. Aduh kok salah lagi ya. Oke, saya coba tafsir. Kalau saya lihat dahi Bapak, itu seperti steak, tenderloin. Berarti Bapak suka tenderloin? Bukan. Jadi Bapak suka makan apa? Saya suka telur dadar, misalnya contoh ya. Saya suka telur dadar. Baru setelah saya bilang, saya suka telur dadar, baru saudara ngerti, oh Pak Jimmy sukanya telur dadar. Kok jadi tahu? Atau kalau saudara lihat saya lagi diam, saudara coba baca pikiran saya, Pak, Bapak lagi sedih ya? Enggak, jangan bohong Pak, kelihatan. Kelihatan dari mana? Dari telinga Bapak. Oh enggak bisa. Waktu saudara tanya, Pak gimana kabar? Saya bilang, wah saya lagi sedih. Oh lagi sedih kenapa? Lalu saya jelaskan, baru saudara bisa mengenal saya. Jadi saudara bisa mengenal saya setelah saya bicarakan diri saya. Nah, siapa bisa mengenal Bapa? Bapa itu nggak kelihatan. Siapa bisa mengenal Bapa? Bapa itu bukan benda, sehingga kita bisa cari dan temukan. Siapa bisa mengenal Bapa? Bapa itu bukan manusia, sehingga kita bisa ajak kenalan. Sang Bapa tidak dikenal kecuali dia memperkenalkan diri. Bagaimana Sang Bapa memperkenalkan diri? Dengan Sang Firman. Maka ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Allah pencipta, dia tidak mencipta sendiri, dia mencipta melalui Sang Firman. Nah berarti kita bisa mengenal Allah sebagai pencipta karena ada Sang Firman. Kita bisa mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi karena ada Sang Firman. Kita bisa mengenal Allah sebagai Allah yang setia karena ada Sang Firman. Berarti Firman itu seperti kita mewujudkan diri kita di dalam melalui perkataan. Demikian Allah mewujudkan dirinya di dalam melalui perkataan, melalui Sang Kata, melalui Sang Firman, melalui Sang Logos yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah maka Logos ini adalah perkataan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal diri Tuhan sedalam-dalamnya. Tapi Logos ini juga pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh ini bagian dari pribadi pertama ya. Jadi pribadi pertama punya perkataan, perkataan itu adalah pribadi kedua. Berarti kalau nggak ada pribadi kedua, pribadi pertama nggak bisa ngomong. Ya bukan gitu. Ini dua pribadi yang beda. Masing-masing pribadi adalah utuh.
Bapa mempunyai perkataan, Bapa mempunyai pikiran, demikian Yesus Kristus mempunyai perkataan, juga mempunyai pikiran. Dan pikiran Bapa dan Kristus itu satu, karena substansi Allah satu, maka pikiran dan kehendak Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu adanya. Nah maka saudara sekalian, setelah direnungkan baru orang sadar, oh ternyata firman itu menyatakan Allah. Berarti Yesus itu menyatakan Allah. Berarti kitab suci memperkenalkan Kristus sebagai yang menyatakan siapa Allah. Kenapa bisa akurat ya? Kenapa Kristus bisa menyatakan sang Allah dengan akurat? Karena dia sang anak. Anak dan Bapa begitu dekat. Saudara, relasi dekat yang paling dekat itu adalah anak dan Bapa kan. Kalau sudah bilang enggak lah Pak, bisa ibu dan bapak, ibu dan anak juga. Bisa ibu dan anak perempuan. Kenapa harus anak laki-laki? Kenapa anak laki-laki dengan sang Bapa? Karena ini berkait dengan kerja. Di dalam dunia kuno perempuan tidak memegang kerja seperti laki-laki. Yang kerja itu laki-laki. Dan laki-laki akan mewariskan pekerjaannya kepada anak laki-lakinya lagi. Nah jadi anak laki-laki akan menerima dari sang Bapa pengertian, hikmat, dan juga sharing tentang hidup. Kamu harus jalankan pekerjaan Papa, karena setelah Papa mati kamulah yang teruskan. Nah inilah sebabnya dia dikatakan sang anak, sang putra, karena dia mempunyai kedekatan sedemikian dengan sang Bapa. Sang Bapa seperti apa, sang putra tahu. Sang Bapa mau kerjakan apa, sang anak tahu. Sang Bapa punya perasaan sifat apa, sang anak mengerti. Maka sang anak ini bisa menyatakan sang Bapa karena dia anak. Sang anak ini satu-satunya cara menyatakan sang Bapa karena dia adalah sang firman. Jadi dia adalah sang firman dan dia juga adalah sang anak. Dan ini yang Alkitab perkenalkan. Alkitab memperkenalkan, lihat ada pribadi pertama, itu Bapa yang mencipta. Ada pribadi kedua, yaitu sang anak yang dinyatakan sebagai anak oleh sang Bapa. Ini maksudnya diperanakkan. Ada seorang bernama Origen, dia memperbandingkan tentang waktu. Origen mengatakan kita ini cuma tahu present, nggak bisa tahu future, nggak bisa tahu past. Karena yang past itu sudah lewat, kita nggak bisa pegang lagi. Yang future itu belum terjadi, jadi kita tidak bisa alami. Yang kita bisa alami hanya present. Tapi present itu geraknya cepat sekali. Sehingga yang present langsung lewat, langsung jadi past. Jadi saudara kalau mengatakan, Pak, saya baru minum, berarti minumnya sekarang atau tadi? Tadi. Kalau saudara minumnya sekarang, baru saudara ngomong, Pak, saya minum. Minumnya sudah selesai kan? Jadi saudara hanya bisa mengalami sesuatu, lalu ketika saudara tuturkan yang saudara alami sudah lewat. Jadi kita tidak bisa mengalami kekinian, kita hanya bisa mengalami kini, lalu kininya langsung lewat. Sekarang adalah saat ini. Tapi waktu saya berhenti bilang saat ini sudah jadi masa lalu. Waktu saya bilang sekarang, selesai saya bilang sekarang, sekarangnya saya sudah lewat 1 detik. Wah ini rumit ya, Origen itu pemikiran rumit, dan dia adalah murid dari seorang namanya Ammonius Saccas. Ammonius Saccas adalah guru dari tradisi Yunani yang pintar bukan main, dan dia kurang terkenal, tapi muridnya ada 2 yang sangat terkenal. Sebenarnya zaman dulu Ammonius Saccas sangat terkenal, tapi tidak banyak orang yang tahu setelah dia mati. Nah waktu itu semua mau jadi muridnya Ammonius Saccas. Bolehkah aku jadi muridmu, guru filsafat yang hebat? Ammonius Saccas bilang, enggak mau. Pokoknya kalau murid bodoh saya enggak terima. Dia cuma mau terima murid pintar. Akhirnya dia terima murid-murid. Dan 2 yang paling pintar, satu adalah Plotinus. Nah ini pendiri gerakan Neoplatonisme. Satu lagi adalah Origen. Origen ini penting sekali. Dia hidup di abad ketiga. Di dalam kehidupannya dia menjadi teolog Bapak Gereja yang sangat penting. Nah Origen mengatakan kita tidak bisa mengalami sekarang. Karena begitu kita alami sekarang, begitu kita alami sekarang itu langsung lewat. Langsung menjadi masa lalu. Langsung lewat 1 detik. Langsung lewat setengah detik. Saudara bilang sekarang. Begitu saudara bilang selesai. Sekarangnya sudah lewat. Sudah jadi masa lalu. Nah maka bagi kita hanya ada masa lalu. Nggak ada sekarang, nggak ada present. Tapi bagi Tuhan semuanya itu selalu present. Maka waktu Tuhan mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Nah Tuhan menyatakan ini dalam Injil Lukas ya. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tuhan mengasihi sang anak kapan? Setiap saat. Kasih dari sang Bapa kepada sang anak itu selalu present, nggak pernah past, nggak pernah future, nggak pernah akan, nggak pernah lewat. Tuhan mengatakan aku mencintai engkau. Tuhan nggak pernah bilang aku akan mencintai engkau. Tuhan bilang aku mencintai engkau anakku. Tuhan nggak pernah bilang aku dulu mencintai engkau, atau dia tidak pernah bilang aku akan mencintai engkau. Dia mencintai sang anak sekarang. Maka sang anak adalah anak dari sang Bapa dan dia diperanakkan bukan diciptakan. Dia diperanakkan oleh sang Bapa. Apa artinya diperanakkan? Artinya adalah dia dinyatakan sebagai anak yang dicintai. Tuhan senantiasa memberikan cinta kasihnya kepada sang anak. Maka ada lingkaran kasih antara Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak secara present. Dan Bapa begitu mencintai anak sehingga Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak.
dan anak mencintai kita orang berdosa, maka anak pun memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, jadi saudara sekalian, pribadi kedua satu substansi dengan pribadi pertama. Pribadi kedua menyatakan pribadi pertama. Pribadi kedua dicintai oleh pribadi pertama. Inilah yang kita bisa pelajari dari sang anak relasinya dengan Bapa. Sang Bapa mencintai sang anak. Sang Bapa menyatakan, engkaulah anakku, ini memperanakan. Sang Bapa menyatakan, kepadamu aku berkenan, ini menyatakan cinta kasih dan relasi dari Bapa kepada anak. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada sang anak. Tuhan menyatakan kasihnya selalu senantiasa present. Maka relasi Bapa dan anak adalah relasi yang begitu dekat. Relasi yang diikat dan distabilkan oleh Roh Kudus. Relasi yang diikat oleh kehadiran Roh Kudus yang menyatukan Bapa dengan anak. Nah, jadi Bapa dan anak itu satu substansi, tetapi anak adalah anak dari sang Bapa. Anak adalah firman yang menyatakan sang Bapa. Dari sini kita bisa lihat samanya dua pribadi ini, Bapa dan anak, dan kita juga bisa melihat perbedaan dari dua pribadi ini. Bedanya apa? Bedanya adalah Bapa itu pribadi pertama, anak itu pribadi kedua. Anak tidak bisa jadi pribadi pertama, dan Bapa tidak mungkin jadi pribadi kedua. Jadi sang anak dan sang Bapa, dua pribadi yang beda. Nah, ini hal pertama yang kita harus pelajari, atau harus kita ketahui dulu. Lalu hal kedua yang juga kita harus sadari, bahwa sang Bapa dan sang anak adalah dua pribadi yang beda, tapi mempunyai relasi kasih yang tidak mungkin bisa berhenti atau tidak mungkin tidak ada. Sang Bapa selalu akan menjadi sang Bapa dari sang anak. Sang anak selalu akan menjadi sang anak bagi sang Bapa. Dan sang Bapa dan sang anak selalu akan diikat oleh cinta kasih dari Roh Kudus. Maka Bapa tidak mungkin tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Anak tidak mungkin tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin tanpa Bapa dan tanpa anak. Jadi tiga pribadi ini tidak mungkin pisah. Tidak mungkin cerai-berai. Tidak mungkin mandiri. Tidak mungkin berdiri sendiri. Tiga pribadi ini saling berkait satu sama lain. Saling tunjang satu sama lain. Saling cinta satu sama lain. Dan saling mementingkan yang lain lebih daripada diri satu sama lain. Nah, maka Allah Tritunggal dijelaskan dengan cara seperti ini. Saudara, jangan jelaskan Allah Tritunggal dengan cara yang tidak berkait dengan relasi Bapa dan anak. Ayo coba jelaskan Allah Tritunggal. Oke, ada tiga obor. Ini tiga atau satu? Tiga. Lalu ketika obornya disatukan, satu api atau tiga api? Satu. Nah, itulah Tritunggal. Satu api, tiga obor. Ini agak ngawur ya. Saudara mungkin bisa menolong orang mengerti. Tapi ini tetap tidak menjelaskan relasi antara Bapa dan anak. Ini hanya menjelaskan secara metafisik. Ada tiga yang adalah satu, ada satu yang ternyata tiga. Ini cuma penjelasan ontologi, metafisik, keberadaan. Tapi tidak pernah menunjukkan relasi. Bagaimana menjelaskan relasi dari Tritunggal? Relasi Tritunggal ditunjukkan dengan cinta Bapa kepada anak. Cinta Bapa kepada anak direspons oleh anak melalui cinta anak kepada Bapa. Cinta Bapa kepada anak membuat anak dianugerahkan Roh Kudus. Cinta anak kepada Bapa membuat anak memberikan Roh Kudus kepada umat pilihan supaya mereka jadi milik Bapa. Wah, ini indah sekali. Jadi masing-masing pribadi Tritunggal tidak mungkin menjadi pribadi yang lepas dari pribadi yang lain. Saudara, kalau saudara disebut suami, saudara pasti suami dari seorang istri, bukan? Siapa dia? Oh, dia suami. Suaminya siapa? Oh, dia belum nikah. Loh, kalau belum nikah kenapa bilang dia suami? Oh, senang aja bilang dia suami. Dia bukan suami, dia belum jadi suami. Kenapa belum suami? Belum nikah kok. Jadi kalau belum nikah nggak bisa jadi suami. Kalau sudah nikah baru bisa dipanggil suami. Setuju ya? Maka kita doakan anak-anak muda yang belum nikah supaya mereka bisa dipanggil suami. Doakan juga vikaris kita di sini yang belum nikah. Vikaris Adam gitu ya, supaya dia segera menjadi suami. Nah, orangnya nggak ada, saya bisa bebas pakai nama dia. Nah, saudara sekalian, waktu kita lihat relasi Bapa dan anak, kita langsung tahu relasi antara Bapa dan anak bukan cuma relasi menjelaskan satu, tapi juga menjelaskan bagaimana dua pribadi ini berelasi satu sama lain. Itulah sebabnya Konsili Nikea menghasilkan pengakuan iman Nikea yang mengatakan aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Putra Tunggal Allah, the only begotten Son of God. Allah mempunyai anak. Dan ketika orang mengatakan mana bisa Allah melahirkan anak, saudara mengatakan ini tidak bicara soal kejadian sang anak. Karena sang anak itu substansinya satu dengan Bapa. Mana mungkin dia pernah tidak ada. Dia tidak pernah tidak ada. Lalu apa yang kita bisa mengerti dari Allah Tritunggal? Yaitu bahwa relasi mereka bisa dijelaskan. Bagaimana sang anak bisa ada, itu tidak dijelaskan. Tapi bagaimana sang anak berelasi dengan Bapa, itu dijelaskan. Bagaimana relasi Bapa dengan anak? Sang Bapa adalah Bapa bagi sang anak, dan sang anak adalah anak bagi sang Bapa. Wah, saudara, ini membuat kita sangat-sangat terharu. Karena saudara punya relasi dengan anak saudara kan. Saudara menjadi papa karena ada anak. Sebelum ada anak belum dipanggil papa. Jadi identitasmu berkait dengan orang lain.
Identitasmu bukan tentang siapa dirimu, bukan tentang apa hobimu, bukan tentang apa tendensimu, bukan tentang apa keahlianmu. Identitasmu adalah tentang orang lain. Engkau adalah dirimu sekarang karena relasimu dengan orang lain. Nah, ini yang kita jarang mengerti. Kita cuma mengatakan aku ya aku, pokoknya saya ya saya. Tapi kita mengatakan tidak, kamu adalah kamu karena dalam relasi dengan orang lain. Saudara, kalau ada seorang disebut direktur, lalu ditanya, mana anak buahnya? Oh, enggak, saya enggak ada anak buah. Loh, katanya direktur, iya. Anak buahnya di mana? Enggak ada. Di perusahaan mana? Oh, saya enggak kerja di perusahaan. Loh, kerjamu apa? Kerjaku nganggur. Kerjaku main game nanti dulu siang. Loh, kenapa sebut diri direktur? Ya mau-maunya saya dong. Keren loh disebut direktur. Aku mau disebut direktur. Enggak bisa. Direktur itu jadi direktur karena ada relasi dengan bawahan. Saudara jadi suami karena ada relasi dengan istri yang dinikahi oleh saudara. Saudara menjadi istri karena ada relasi dengan suami yang saudara nikahi. Saudara menjadi anak karena ada relasi dengan bapa. Saudara menjadi bapa karena ada relasi dengan anak. Demikian sang bapa disebut bapa, tidak disebut yang lainnya. Kita nggak menyebut pribadi pertama itu dengan Tuan misalnya. Tuan, ya Tuan yang maha kuasa. Enggak kan? Kita sebut dia bapa. Kenapa? Karena dia punya identitas, itu bergantung pada identitas dari pribadi yang lain. Jadi Allah Tritunggal itu saling bergantung satu sama lain. Bukankah ini indah ya? Bahwa Allah bergantung satu sama lain, tapi di dalam natur ilahi, bukan bergantung kepada kita. Kenapa sang bapa disebut bapa? Karena dia punya anak. Kenapa sang anak disebut anak? Karena dia adalah anak dari sang bapa. Maka dikatakan di dalam konsil ini, I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. The only begotten Son of God. Satu-satunya putra Allah yang diperanakan. Yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Allah sejati dari Allah sejati. Terang dari terang. Allah dari Allah. Nah, ini gambaran mengenai pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea mengenai Yesus Kristus. Lalu dikatakan Yesus Kristus yang satu substansi dengan Bapa sekarang mengambil natur manusia. Nah, ini nanti dibenahi di konsili Kalsedon. Kita tidak bahas hari ini, tapi Kristus punya dua natur dalam satu pribadi. Dia Allah sejati, namun dia juga manusia sejati. Maka Kristus demi keselamatan kita dia turun dari sorga. Dia berinkarnasi, dia merendahkan diri. Nah, sekarang saya tanya, dia merendahkan diri dari posisi awalnya apa ya? Posisi awal dia adalah satu substansi dengan Bapa. Posisi awal dia adalah Allah. Dia itu Allah. Maka inkarnasi jadi bermakna justru karena kita mengerti Yesus itu Allah. Inkarnasi jadi bermakna justru karena kita sadar yang setara dengan Allah rela diperlakukan jadi hamba. Oh Tuhan, Engkau sungguh agung, karena meskipun Engkau adalah Allah, Engkau rela turun menjadi manusia. Inilah inkarnasi. Jadi saudara, kalau ditanya apakah Yesus Kristus itu Allah? Iya. Apa pentingnya menganggap dia Allah? Dia mau Allah atau bukan, yang penting kita mau taat sama dia kan? Gak bisa. Dia harus diakui sebagai Allah. Engkau tidak akui dia sebagai Allah, engkau bukan Kristen, engkau belum diselamatkan. Engkau harus mengakui dia adalah Allah. Loh, kalau mengakui dia adalah Allah, bagaimana membedakan dengan Bapa yang juga adalah Allah? Oh, dia pribadi yang kedua. Bagaimana menjelaskan dua pribadi ini? Pribadi kedua adalah putra dari pribadi pertama. Oh, pribadi pertama melahirkan putra? Bukan. Pribadi pertama mengatakan engkaulah anakku yang kukasihi. Kapan ini terjadi? Dari kekekalan sampai kekekalan. Lalu bagaimana mengerti sang putra Allah ini? Bagaimana mengerti dia adalah yang menyatakan siapa Bapa? Maka dia disebut sang firman. Nah, jadi saudara sekalian, kitab suci kita sudah dengan jelas memberikan detail yang kondens mengenai apapun yang dibahas di dalam konsili Nikea dan konsili dan pengakuan iman Nikea. Nah, jadi saudara sekalian, setelah Yesus Kristus diperkenalkan, maka pribadi ketiga yang akan diperkenalkan adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus diperkenalkan? Oleh cerita Alkitab. Nah, ini yang kita akan bahas di minggu yang akan datang. Jadi hari ini kita membahas bahwa satu substansi Allah, ada tiga pribadi yang beragam, tapi tiga pribadi ini tidak hidup terpecah. Tiga pribadi ini hidup satu, saling cinta, saling memberikan diri, saling menyatakan pekerjaannya bagi yang lain. Nah, inilah sebabnya sang firman disebut firman, dia memperkenalkan sang Bapa. Sang firman disebut sebagai anak karena dia adalah yang mengerti siapa Bapa. Maka firman itu datang menjadi manusia dan dia memperkenalkan siapa Allah Bapa dengan sempurna lewat dirinya. Nah, jadi kalau dia bukan Allah, ini nggak mungkin terjadi. Kalau dia bukan Allah, dia tidak mungkin menyatakan Allah dengan sempurna. Kalau dia bukan Allah, maka perendahan dirinya menjadi sia-sia. Tidak terlalu terkesan merendahkan diri. Kalau saya merendahkan diri dengan cara yang wajar, saudara nggak akan anggap itu merendahkan diri. Kalau saya mengatakan saya ini orang yang kurang tinggi, saya nggak 2 meter tingginya, itu rendah hati bukan? Bukan, itu fakta. Saudara, saya sedang menyatakan fakta. Maka ketika saudara mau berbicara, saudara mau menyatakan kebenaran, saudara mau membuat
kebenaran itu dinyatakan, saudara harus menyatakannya dengan ada patokan mengenai kebenaran yang saudara ekspresikan. Waktu saudara mau kenal siapa Bapa, Sang Bapa hanya mungkin diekspresikan oleh Sang Putra. Hanya Dia yang bisa menyatakan siapa Allah. Hanya Dia, karena Dia tadinya satu dengan Sang Bapa, karena Dia satu di dalam substansi, maka hanya Dia yang bisa memperkenalkan Sang Bapa. Dan waktu Dia turun ke dalam dunia, Dia rela berinkarnasi, Dia merendahkan diri. Baru kita tahu Dia merendahkan diri karena Dia harusnya tidak di situ. Dia menyatakan satu fakta, Dia setara dengan Bapa, tapi Dia rela merendah. Nah, ini fakta yang ada pada Dia. Kita tidak. Kita tidak bisa disebut merendah. Karena kita cuma menyatakan fakta, kita hanya menyatakan siapa kita seperti apa adanya. Kita tidak menyatakan posisi di mana kita merendahkan diri. Kalau saudara mengatakan, tolong saya nggak usah dikawal. Orang akan bilang, siapa juga yang mau kawal kamu gitu ya. Kamu bukan siapa-siapa. Tapi kalau Kristus mengatakan, malaikat engkau tidak harus tolong saya. Engkau tidak perlu jaga saya. Ini agung sekali. Karena Dia adalah penguasa para malaikat. Nah, jadi Kristus merendahkan diri. Tapi kita harus tahu, Dia merendahkan diri. Titik awalnya itu Dia di mana? Dia satu substansi dengan Bapa. Apakah Dia kehilangan substansi ilahi? Tidak. Kalau Dia tidak kehilangan substansi ilahi, kok Dia mau direndahkan? Nah, inilah yang agung dari Tuhan kita. Meskipun Dia Allah, namun Dia rela diperlakukan sebagai hamba. Meskipun Dia Allah, tapi Dia rela diperlakukan sebagai orang yang ditimpa ketidakadilan. Meskipun Dia Allah, tapi Dia rela dimatikan demi dosa kita. Inilah yang membuat kita mengagumi Dia. Karena Dia tadinya setara dengan Allah. Dan di dalam kesetaraan dengan Allah, Dia tetap rela diperlakukan sebagai budak, diperlakukan sebagai penjahat, diperlakukan sebagai korban, diperlakukan sebagai orang yang akhirnya disalib dan difitnah dan diperlakukan dengan segala kejahatan, dengan segala tindakan jahat. Maka mari kita mengagumi Kristus melalui konsili ini. Kristus setara dengan Sang Bapa, dan di dalam kesetaraannya Dia rela dihina, direndahkan, dan menjadi korban bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah memahami siapa Sang Bapa dan siapa Sang Putra melalui pembahasan hari ini. Tolong kami makin mengerti apa yang Tuhan mau berikan. Tolong kami bergumul dan menjalankan yang Tuhan mau. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.